Bab 3086. Kata-kata Zhongquan membuat Harvey sangat kesal di dalam hatinya. Menurutnya, pernyataan Zhongquan jelas berarti melindungi anak sapi. Dia bertanya sendiri, berharap dia bisa menyelamatkan muka dan berbicara baik dengan Charlie untuk melihat apakah masalah ini dapat dikurangi dari masalah besar menjadi masalah kecil. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Zhongquan akan langsung memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyinggung cucunya. Ini terlalu menipu. Zhongquan sepertinya menebak apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan serius, "Zhong kecil, aku tahu kau pasti berpikir bahwa aku melindungi Charlie dengan menyamar. Tapi saya katakan yang sebenarnya, meskipun dia adalah cucu saya, bahkan jika Anda dan seluruh keluarga Wei campur tangan dalam masalah ini, kami sama sekali bukan lawannya." Harvey tentu saja tidak mempercayainya. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Nada pidatonya juga agak terburu-buru, dan dia berkata dengan dingin, "Saya bukan orang yang penakut, apalagi tunggangan santai di leher. Aku berhutang padanya. Jika paman dan seluruh keluarga Wade benar-benar tidak dapat ikut campur sama sekali, saya ingin menimbang anak kecil itu untuk melihat siapa yang memiliki pergelangan tangan yang lebih keras." Zhongquan menghela nafas dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mematahkan pergelangan tanganmu, aku tidak akan menghentikanmu, dan aku bisa berjanji kamu tidak akan pernah ikut campur, tetapi jika kamu memutuskan hubungan dengan Charlie dan kalah. Dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan besar bahwa tidak mungkin mendapatkan kembali kebebasan pribadi. Dengan begitu banyak saudara dan saudari di keluarga Zhong Anda, jika sesuatu terjadi pada Anda, kendali grup Zhong akan berada di tangan orang lain." Harvey kehilangan kata-kata. Dia mendengarkan nada Zhongquan, dan tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya tidak melindungi betis. Namun, ia benar-benar membuat putranya ditahan secara tidak jelas dan bekerja sebagai pelaut selama 3 tahun. Dia tidak bisa menerima hasil seperti ini dengan cara apapun. Namun, dia juga merasa bahwa jika dia benar-benar pergi ke Charlie dan mematahkan pergelangan tangannya, seandainya dia kalah, seperti yang dikatakan Zhongquan, saudara tiri lainnya akan bergegas untuk memperjuangkan sumber dayanya. Menggabungkan apa yang dikatakan Cynthia barusan, dia secara bertahap merasa bahwa dia dan Zhongquan sepertinya tidak berbohong padanya. Pada saat ini, sedikit kemunduran muncul di hatinya. Bab 3087. Segera, dia menelepon Cynthia lagi, dan begitu telepon terhubung, dia bertanya dengan suara yang dalam. "Cynthia, beritahu aku sesuatu. Seberapa sulit keponakanmu menghadapinya?" Dia merenung sejenak dan menghela nafas. "Saya tidak berada di Ascliff selama lebih dari setengah bulan selama tahun baru Imlek. Apakah Anda ingat?" "Ingat," Harvey berkata. "Pada saat itu, saya selalu bertanya-tanya apakah Anda memiliki orang lain di luar sana. Jika saya meminta Anda untuk bertemu, Anda akan mengatakan Anda tidak berada di Ascliff. Jika saya bertanya di mana Anda berada, Anda tidak mengatakan apa-apa, dan Anda tidak pernah mengambil video call dengan saya." Cynthia berkata dengan depresi, "Aku tidak berencana untuk memberitahumu tentang ini, karena itu terlalu memalukan, tapi karena kita ada di sini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu." Berbicara tentang ini, Cynthia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, saya berada di Aurous Hill selama waktu itu." "Apakah Anda di Aurous Hill saat itu?" Harvey buru-buru bertanya, "Dengan keponakanmu?" Cynthia berkata pelan, "Aku dipenjara di daerah kumuh olehnya." "Apa?" Harvey bertanya dengan takjub, "Kamu dipenjara olehnya? Mengapa?" "Anda bibinya." Cynthia berkata dengan marah, "Bibinya ada di matanya, aku khawatir itu tidak sebagus bajingan." Dengan mengatakan itu, dia mengingat penderitaan aslinya, dan tidak bisa membantu tetapi tersedak, dan berkata, "Saat itu aku pergi ke Aurous Hill, dan bahkan bawahan Charlie bisa menamparku sembarangan. Kapan saya telah menderita keluhan seperti ini dalam hidup saya? Lebih dari setengah bulan selama periode waktu tersebut, saya hanya bisa tinggal di kota kumuh dengan sewa beberapa ratus yuan sebulan, dengan orang yang berdedikasi menatap saya. Saya tidak dapat keluar, tidak dapat berbelanja online, dan makan sesuai dengan standar hidup minimum setempat. Itu hanyalah api penyucian di bumi." Harvey sangat terkejut. Dia tahu persis orang seperti apa Cynthia itu. Jika dia menderita kerugian besar di bawah tangan Charlie, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pria ini jelas bukan tanaman yang bagus, dan dia pasti tidak akan bisa mengunyah tulang yang keras. Jika bahkan Cynthia tidak bisa mengunyah, maka dia pasti tersedak. Bab 3088. Dia mendengarnya menangis di ujung telepon dan buru-buru berkata, "Cynthia, kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini lebih awal?"
Cynthia menghela nafas dan berkata tanpa daya, apa gunanya memberitahumu ini? Bahkan saya tidak bisa memprovokasi dia. Masih bisakah aku membiarkanmu pergi menemukannya dan membiarkanmu mati? Harvey berkata dengan malu-malu, kamu bisa dianggap sebagai wanitaku. Jika Anda mengatakan sesuatu, saya pasti akan rela melewati api dan air untuk Anda. Cynthia tersenyum dan berkata, saya akan puas jika Anda memiliki hati yang seperti ini, tetapi saya sudah sangat tua, saya masih bisa mengerti siapa yang bisa dan tidak bisa diprovokasi. Setelah berbicara, Cynthia berhenti sebentar dan melanjutkan. Aku sama sepertimu sebelumnya. Saya merasa Charlie hanyalah anggota keluarga Wade yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Begitu Anda datang ke tempat kecil seperti Aurora Hill, Anda tidak bisa memiliki banyak kekuatan. Ketika saya pergi kepadanya sebagai anggota keluarga Wade yang telah berada di luar sepanjang tahun, melihat saya, seorang bibi yang tidak pernah meninggalkan keluarga Wade, dia pasti sangat hormat. Tapi siapa yang tahu bahwa dia sama sekali tidak menatap siapapun. Segera setelah itu, Cynthia berkata lagi, selain itu, Charlie tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, dia juga mengakar kuat di Aurora Hill. Tetapi yang lebih penting, pendukung di belakangnya bukan hanya keluarga Wade, tetapi seluruh keluarga Gu. Bahkan dapat dikatakan bahwa keluarga Gu mendukungnya dan karena itu sikapnya, jauh lebih ditentukan daripada ayah saya. Keluarga Gu? Harvey berseru, mengapa keluarga Gu sangat mendukungnya? Cynthia bertanya secara bergantian, Philip dan kakak laki-laki kedua saya menyembah saudara. Kedua anak itu memiliki kontrak pernikahan di tahun-tahun awal. Apa kau tidak tahu tentang ini? Harvey berkata dengan canggung, itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa mengingatnya dengan sangat jelas? Cynthia berkata tanpa daya, beberapa waktu lalu, Philip sedang sekarat karena kanker pankreas pada stadium akhir. Apakah kamu tidak tahu? Aku tahu. Harvey berkata, saya mendengar bahwa ini tidak dapat dijelaskan dan lebih baik. Sungguh luar biasa. Cynthia bersenandung, dan berkata dengan ringan, Charlie menyembuhkannya. Charlie? Rahang Harvey hampir lepas, dan dia berkata, bukankah kanker pankreas dikenal sebagai raja kanker? Bahkan Steve Jobs di Amerika Serikat tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Charlie menyembuhkannya? Ini sedikit bertentangan dengan akal sehat. Apa? Aku tidak percaya itu. Cynthia terkekeh 2 kali. Hehe. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sembuh, tapi dia sudah sembuh, jadi dia bukan hanya penyelamat Philip, tapi juga satu-satunya calon menantu di hati Philip. Philip hanya memiliki 1 anak perempuan. Siapa yang menikahi putrinya, yang merupakan pewaris kekayaan masa depan Philip? Jadi pikirkanlah sendiri, dapatkah Anda memprovokasi Charlie? Harvey benar-benar mengambilnya kali ini. Dia akhirnya tahu bahwa Charlie yang diprovokasi putranya adalah kompleks dari 3 kekuatan. Charlie sendiri adalah faksi sendiri, dengan dukungan dari keluarga Wade dan keluarga Gu di belakangnya. Dalam keadaan ini, jika seluruh negeri bisa memprovokasi dia, Charlie mungkin masih diuntungkan? Memikirkan hal ini, hatinya putus asa. Dengan cara ini, putranya sendiri tidak dapat diselamatkan. Setelah memikirkannya, dia berubah dari berjuang dan terjerat di dalam hatinya menjadi menyerah secara alami. Lalu dia bertanya kepada Cynthia, Cynthia, bisakah kamu membantuku? Cynthia berkata, Anda mengatakannya. Harvey membuka mulut dan berkata, minta keponakanmu, dan biarkan aku berbicara dengan Kim di telepon. Bab 3089. Mendengar permohonan Harvey, Cynthia tentu saja tidak bisa menolak, jadi dia berkata, tunggu sebentar, aku akan menelepon Charlie dan bertanya padanya. Harvey mendesah pelan, dan berkata dengan sedih, oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Cynthia. Tidak masalah. Cynthia menghibur, Harvey, jangan terlalu sedih. Saya pikir karakter Kim benar-benar tidak dewasa. Akan menjadi hal yang baik untuk mengasahnya selama 3 tahun, dan jika dia terus bertahan di lingkaran hiburan seperti ini. Saya khawatir akan lebih sulit untuk mencapai sesuatu untuknya di masa depan. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, kamu benar. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang sia-sia ini, tetapi anak ini tidak mau mendengarkan saya. Jika dia tidak bergabung dengan lingkaran ini, dia tentu saja tidak akan memprovokasi Charlie hari ini. Hal seperti itu. Cynthia berkata. 3 tahun tidak singkat, dan lama tidak terlalu lama. Agaknya, Charlie baru saja menghukumnya, jadi tentu saja, dia akan melindunginya dengan baik.
Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Sambil berbicara, Cynthia berkata lagi, juga, sejujurnya, sebenarnya hal ini sudah berkembang hingga saat ini, dan hasilnya lumayanlah. Selama Anda menutupi masalah ini dan tidak mengungkapkannya keluar, wajah keluarga Zhong tidak akan terpengaruh. Tetapi Anda harus berkomunikasi dengan perusahaan pialang Kim. Bagaimanapun, dia sekarang adalah figur publik. Dia tiba-tiba menghilang dari pandangan publik. Ini pasti akan menarik banyak spekulasi. Lebih baik memiliki pernyataan yang lebih masuk akal dan memberitahu publik sebelumnya. Harvey berpikir sejenak, dan berkata tanpa daya. Kemudian nyatakan bahwa dia akan meninggalkan lingkaran dan pergi ke sekolah. Anak ini tidak belajar dan tidak terampil sepanjang hari. Saya benar-benar berencana mengirimnya ke luar negeri untuk belajar selama beberapa tahun. Hanya butuh 3 tahun untuk mendapatkan gelar master. Akibatnya, dia enggan pergi. Sekarang tidak apa-apa. Apa perbedaan antara bergabung selama 3 tahun dan sekolah teknik kelautan 3 tahun? Cynthia menghibur. Oke, kamu tidak perlu terlalu marah. Saya pikir metode yang baru saja Anda sebutkan cukup bagus. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan meminta perusahaan pialang Kim untuk membuat pengumuman, mengatakan bahwa Kim menyadari bahwa sekolah itu penting dan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan. Itu juga dapat meninggalkan kesan yang baik bahwa akademisi itu penting baginya daripada hal-hal lain. Karena itu, Cynthia melanjutkan, jika Kim bisa melepaskan masalah itu dalam 3 tahun ke depan, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Harvey bersenandung, dan berkata, mendengarkanmu, aku merasa lebih nyaman. Cynthia terkikik dan berkata, merasa lebih nyaman, bukan? Aku membuatmu merasa lebih nyaman juga. Bab 3090. Hati Harvey terasa gatal, dan dia dengan cepat bertanya, apakah kamu sedang melakukan sesuatu sekarang? Jika tidak apa-apa, bagaimana kalau datang ke rumah saya? Kim tidak ada di rumah. Cynthia berpikir sejenak dan tersenyum. Mengapa kamu begitu cemas? Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Harvey berbicara. Dia melanjutkan dengan sedikit malu. Tapi aku hampir selesai di sini, kamu tunggu aku seharusnya bisa mencapai rumahmu dalam 20 menit. Harvey sangat gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu cepat, aku akan menunggumu di rumah, dan kebetulan aku makan malam di rumahku. Jangan kembali jika tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari. Baik. Cynthia tidak banyak berpikir, dan berkata, dengan cara ini, saya akan menelepon Charlie dulu dan melihat apakah saya dapat membiarkan Anda berbicara dengan Kim. Ini baik. Cynthia menutup telepon, dan sambil membiarkan pelayan itu menyiapkan gaunnya, dia menelepon Charlie, dan berkata dengan nada yang agak menyanjung. Charlie, aku sudah memberitahu ayah Kim. Dia mengetahui bahwa sikap Kim menyebabkan rasa malu dengan menyinggungmu saat dia bergegas ke dalam tabrakan. Jadi Harvey tidak punya pendapat tentang hukuman Kim. Lagi pula, anak ini sudah keras kepala sejak dia masih kecil. Charlie tidak menyangka bahwa Bibi yang masih memohon pada Kim di telepon barusan memiliki perubahan besar dalam sikapnya. Namun, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya, jadi dia berkata, apakah kamu punya yang lain? Saya akan menutup telepon jika tidak ada yang lain. Cynthia buru-buru berkata, jangan khawatir, Bibi punya sesuatu yang lain. Aku ingin menyusahkanmu, masalahnya adalah ayah Kim ingin berbicara dengannya di telepon. Bukankah menurutmu itu nyaman? Berbicara di telepon? Charlie mengerutkan kening, melirik Kim, yang berlutut di tanah ketakutan, lalu menyalakan speaker telepon dan berkata, baiklah, beritahu ayahnya bahwa dia dapat berbicara di telepon, tetapi kamu hanya dapat mengatakan paling banyak selama 2 menit. Melihat persetujuan Charlie, Cynthia dengan cepat berkata, Oke, saya akan beritahu ayahnya, biarkan ayahnya meneleponnya secara langsung, oke? Dia bisa.